Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di awal bulan September. Scorpio, seperti biasa ini general reading ya, ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, khususnya untuk Scorpio Rising, Sun, dan Moon sign ya. Kalau kalian lahir di malam hari, ada baiknya kalian nonton Rising, Moon sign, dan Sun sign, urut-urutannya gitu. Kalau kalian lahir di siang hari, nontonnya Rising, Sun sign, Moon sign. Oke. Anyway, cross watcher kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi message-nya sangat mungkin untuk kalian juga. Dan kalau kalian belum jadi member, yuk sama-sama belajar untuk dapetin benefit-benefit seperti material-material pendalaman astrologi. Oke, gue suka bagi-bagi di sana. Dan nggak hanya itu, kalian juga dapat perks atau benefit yang lain. Tinggal kalian cek aja di join atau gabung di bawah ya, tombol di bawah. Di situ ada pilihan-pilihannya. Tinggal kalian pilih aja menurut benefit yang kalian sukai. Berangkat dari 19.900 per bulan sampai berikutnya. Oke. Langsung aja gue mulai dari Divine Wisdom card ya. Udah gue pre-shuffle, dapetnya 1. There can be only one purpose for relationship and for all of life. To be and to decide who you really are. Hanya satu tujuan dari sebuah relationship ya. Dan juga untuk kehidupan. Untuk menjadi dan untuk memutuskan siapa kita sebenarnya. Coba di screenshot supaya kalian bisa zoom, translate, dan pahami sendiri. Semoga pemahaman gue bisa bantu dan alam bawah sadar kalian mau gue baca juga. The deepest secret is that life is not a process of discovery but a process of creation. You are not discovering yourself but creating yourself anew. Seek, therefore, not to find out who you are. Seek to determine who you want to be. Jadi rahasia yang terdalam dari hidup itu bukanlah bukan proses mencari atau menemukan, tapi lebih tepatnya proses dalam menciptakan atau menjadi. You are not discovering yourself. Kita tidak menemukan diri kita, tapi menciptakan diri kita menjadi yang baru. Mencari sehingga, atau therefore, seek, therefore, mencari sehingga, not to find, tapi bukan untuk mencari tahu siapa diri kita, mencari untuk punya determinasi siapa kita ingin menjadi. Tuh, screenshot, translate sendiri dan paham. Oke. Seperti biasa, untuk di awal bulan gue buka 12 kartu di sini yang mewakili 12 rumah astrologi dengan segala konstelasi berdasarkan rumah pertama adalah Scorpio ya, yang mana lebih tepatnya adalah rising sign Scorpio, bukan sun sign ya, tapi rising sign atau ascendant sign ya. Jadi berdasarkan jam lahir kita dapat mengetahui apa sih zodiak rising sign gue gitu, rising sign gue atau ascendant gue itu zodiaknya apa gitu ya. Nah, kartu pertama kalian dapat The Hermit. Rumah pertama itu tentang bagaimana kita ingin tampil dan bagaimana orang lain melihat kita secara fisik dan apa yang terjadi pada kita secara nyata. The Hermit ini energi Virgo ya. Yang jelas kita lagi mengurung diri, isolasi, PPKM udah kelar ya. Tapi yang jelas kita masih merenung atau meditasi ya. Dengan energi The Hermit kita mencoba untuk seperti ini, menemukan jati diri kita sendiri mungkin ya. Ingin menjadi apa sih kita? Ingin mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari dalam diri kita. Yang mana kita punya kebebasan untuk mengeksplor, untuk ingin menjadi apa, ingin menghasilkan apa,
ingin memiliki apa, sumber daya apa yang kita miliki. Karena lanjut, memang rumah kedua juga masih energinya Virgo, Eight of Pentacles. Ya, sama tuh energinya. Gue ingin menghasilkan apa sih? Gue ingin mengkreat apa sih? Gue punya apa sih? Gue punya potensi apa sih? Kebebasan dalam mengeksplor, kebebasan dalam bekerja, kebebasan dalam belajar, ya, mempelajari segala hal dan mendalami atau mengusahakan menghasilkan apa. Karena rumah kedua itu tentang material possession, juga value, tentang value kita sendiri, nilai yang kita pegang, nilai yang kita, apa sih yang kita nilai, yang punya nilai buat kita gitu. Rumah ketiga, Merkuri ada udah masuk ke Libra, Queen of Swords, energinya Libra, ya. Ini maksudnya kita dengan pemahaman kita akan mulai menuntut keadilan. Mungkin beberapa dari kita yang menuntut keadilan, menuntut keseimbangan. Kita akan lebih secara diplomatis mengkomunikasikan yang memang harus kita komunikasikan, ya. Termasuk penilaian kita, pemahaman kita atas segala sesuatu yang kita pelajari, ya, entah itu dogma, entah itu doktrin, dari kita kecil hingga kita saat ini, ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita, ya, dan persepsi atau mindset kita selama ini, gitu. Mungkin kita dipanggil, punya panggilan untuk komunikasikan, berbicara secara lebih diplomatis, ya, dan mengambil sikap dan bersikap yang jelas. Mungkin ada penilaian-penilaian kita yang salah sehingga menyakiti orang lain, ya. Kita dapat kesempatan kedua untuk meluruskan, memperbaiki atau melakukan dengan pendekatan yang berbeda. Okay. Rumah keempat, home, family, tradisi, roots, ya, juga tentang hubungan kita dengan feminine atau figur ibu, ya, atau dengan wanita dalam hidup kita. The High Priestess, energi Pisces. Kita punya pilihan, tapi kita diam. Kita diam, ya. Diam bukan berarti tidak tahu, justru dia being sekretif. Dia diam hanya karena dia tidak mau intervensi. Jadi dia diam. Dia lagi bermain sekretif tuh, misterius, ya. Biarkan saja alam bekerja secara natural. Kalau The High Priestess tuh gitu, belum punya pilihan. Tapi kalian biarkan saja alam yang bekerja untuk dia, gitu. Dengan energinya The High Priestess yang memilih untuk dia, gitu loh, ya, karena dia tahu semesta ada dalam pihaknya, gitu. Untuk masalah bagaimana kalian having fun, ya, tentang anak-anak, tentang kreativitas kalian, juga bagaimana kalian mengekspresikan diri, jiwa kanak-kanakan kalian punya pilihan. The Lovers, energi Gemini, atau kalian berurusan dengan Gemini mungkin, ya. Ada sesuatu yang sudah berakhir, entah itu, ya, ini juga tentang rumah, tentang romance, ya. Mungkin ada relationship yang berakhir, atau kalian lagi mengambil keputusan untuk mengakhiri sebuah relationship, atau memperpanjang atau menaikkan level, ya, menaikkan level dari pacar jadi suami umpamanya, atau istri, ya. Ada juga tentang kreativitas atau procreation, ya. Ini bikin anak apa enggak, ya kan, hal-hal yang seperti itu deh. Pokoknya ada pilihan, setiap orang berbeda, ya. Ini general reading. Yang jelas ada sesuatu akhir di situ. Ada yang sudah komplit.
entah cara kalian bersenang-senang, cara kalian mengungkapkan diri, cara kalian berkomunikasi, ya kan? Anyway, untuk keseharian kalian dapat 7 of Swords, energinya Aquarius. Kalian mencoba berkelit dari rutinitas kalian sendiri, keadaan kalian, atau bagaimana kalian melayani orang lain. Kalian mencoba berkelit atau menyikapi dengan cara yang berbeda dari kebiasaan kalian. Kalian mencoba untuk sneaky, being mengendap-endap, ya, sembunyi-sembunyi. Kalian menyikapi atau untuk menghadapi rutinitas kalian. Ini being sekretif karena kalian rahasia, ngendap-ngendap, ya, rahasia lah. Entah itu selingkuh, entah itu dalam pekerjaan, ya, atau ya itu yang jelas sifatnya agak pengkhianat, ya, gitu, dengan energinya 7 of Swords. Atau mungkin ada yang ya enggak, cuma diam aja kadang-kadang berkhianat gitu. Untuk masalah relationship kalian dapat Knight of Pentacles, energi Virgo lagi. Ini berhubungan dengan Virgo, ya. Knight of Pentacles dalam relationship atau partnership atau marriage, ya, kalian lagi mencoba untuk membangun, menyusun strategi, menyusun rencana untuk mewujudkan relationship kalian, ya. Dengan ya mencoba mengeksplor ke dalam diri kalian sendiri, ya. Menyusun semuanya itu dengan mengetahui persis keinginan kalian sendiri itu apa. Kalian mencoba untuk tapi kalian ingin bebas dalam menyusun, punya kebebasan dalam menyusun apapun strategi kalian, ya. Untuk masalah share resources, ya, entah itu finansial, properti, warisan itu bisa termasuk ideologi, mindset yang mengakar di diri kita, juga seks, intimacy. Karena dapat the word, energinya Aquarius. Sesuatu yang sudah, siklus itu sudah komplit, ya. Sesuatu yang sudah berakhir, entah itu gonogini, entah itu warisan, entah itu ya asuransi, pajak, hutang, ya, bisa jadi. Karena finansial juga termasuk di sini. Termasuk joint venture kalau kalian punya bisnis partner juga yang mungkin sudah kelar, ya. Yang jelas sesuatu sudah berakhir tapi kalian tidak ungkapkan, kalian hanya diam. Kalian tidak komunikasikan, kalian diam, ya. Misterius amat Scorpio. Kalau nggak misterius bukan Scorpio, careless gitu. By the way, untuk masalah di rumah 9, di rumah travel, foreign, segala sesuatu yang asing atau segala sesuatu yang sifatnya berjarak, ya. Juga tentang filosofi, religion, higher learning. Mungkin kalian mendapatkan pelajaran atau kesadaran, ya. Kesadaran itu kan sering melewati, kita mendapatkan kesadaran itu seringnya kita dapati dari sebuah kekecewaan, ya. Jadi di sini ini energi Libra tentang pemahaman. Jadi kita mendapatkan pemahaman yang memang hanya melalui pembelajaran, lessons, pelajaran atau sebuah kecewaan yang kemudian kita mendapatkan filosofinya, wisdomnya, kebijaksanaannya gitu. Untuk masalah karir, reputasi, life's goal, status, ya, kalian sibuk. Two of Pentacles, energinya Capricorn. Karena kalian belum bisa memberi,
menentukan pilihan mana yang menjadi prioritas buat kalian, kalian sibuk. Kalian belum bisa mengambil keputusan, jadi ya kalian lakukan dua-duanya gitu kan. Kalian belum bisa memilih, ya udah kalian sibuk sendiri. Untuk rumah ke-11 ya, rumah society, komunikasi, teknologi, kemanusiaan. Bagaimana kita mengaspirasi, memberi aspirasi, apa kontribusi kita ke masyarakat ya. Dan bagaimana kita berkomunitas. Knight of Wands, energi Sagittarius. Kita ingin punya kebebasan dalam mengeksplor, dalam mempelajari ya. Kita mencari kebenaran. Yang mencari kebenaran di sini yang dimaksud lebih ke kita ingin menjadi bagian dari sesuatu yang memang sesuai dengan diri kita. Itu mencari kebenaran di sini menurut energinya Knight of Wands ya. Makanya dia explorer sebenarnya, karena dia ingin juga ikut berkontribusi dalam society-nya, dalam apapun yang dia kerjakan. Dia juga lagi sibuk mempelajari lebih dalam atau mempelajari bahkan mengusahakan gitu ya, efforts untuk bisa lebih berkontribusi ya, mengaspirasi bahkan. Untuk rumah ke-12, rumah karma, ending, closure, kepercayaan atau keyakinan kita sendiri yang membatasi, juga tentang alam bawah sadar kita, dapat judgment, energi Scorpio itu sendiri. Judgment, ada kesempatan kedua kita di sini dengan energi judgment ini, energi Scorpio sendiri. Kita juga lagi meditasi atau merenung, mencari jawaban dari dalam diri kita sendiri untuk bagaimana mengatasi karma-karma kita sendiri. Keyakinan-keyakinan kita sendiri yang membatasi diri kita sendiri itu apa sih? Untuk terkoneksi lebih lagi ke alam bawah sadar kita sendiri ya. Judgment. Alam bawah sadar kalian, Page of Pentacles. Dia lagi mempelajari. Dia ingin memulai sesuatu yang baru dan dia mencoba untuk mengembangkan, mempelajari ya, skill, wawasan, pengetahuannya, apapun yang bisa mensupport mimpinya menjadi nyata. Page of Pentacles. Dan ada Ace of Cups. Ada cinta baru, passion baru. Yang mungkin sekarang ini bentuknya belum jelas. Oke. Masih ada pilihan, masih belum nyata ya. Oke. Sekarang kita lihat dengan Lenormand 3 kartu aja ya. Apa sih yang terjadi pada Scorpio di awal bulan September di bawah energi New Moon di Virgo? Apa sih yang terjadi pada Scorpio Sun Moon Rising di awal bulan September? Mountain, Polar Bear, Hearts, The Kid. Menyatukan hati itu menjadi sebuah rintangan karena ada figur ibu, ada figur yang punya kuasa di sini. Untuk menyatukan hati. Dan alam bawah sadar kalian itu adalah tentang anak atau masa kecil kalian, atau juga tentang ya anak-anak kalian kalau kalian punya anak ya. Dan sangkut pautnya dengan karma, histori, kesehatan, pandemi, dan emosi kalian sendiri.
Right. Kita lihat dengan mystical shaman, ya. Beri petunjuk pada Scorpio apa yang Scorpio perlu sadari dan lakukan di awal bulan September di bawah pengaruh New Moon di Virgo. Arrow, the hummingbird, the sun, blade, arrow. Pasang target, fokus di target. Nggak perlu kita khawatir bagaimana dia mencapai target, karena itu tugas semesta. Fokus pada target. The hummingbird, ini travel. Ini mungkin kalian ada saatnya pindah, entah pindah kerjaan, entah pindah rumah. Jadi jadilah yang ringan, karena dia selalu berpindah-pindah. Sebagai burung, dia traveler, the hummingbird. Dan yang ketiga, the sun. Jangan lupa untuk main, jangan lupa untuk happy. Go out and play. The sun ada di Virgo. Go out, explore, have fun. Alam bawah sadar kalian, blade. Putuskan, ambil keputusan itu, putuskan, decide, ya. Komunikasikan. Right? Oke, segitu aja. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ya.